Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, matkul perilaku nonverbal. Di sini kami akan mempresentasikan tentang physical appearance. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Andito Muhaimin, ada Pradnya Arlita Tamiang, dan Rai Rizaldi Nabawi. Physical appearance atau penampilan fisik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar manusia yang mudah diamati dan dinilai oleh orang lain. Penampilan fisik secara disadari atau tidak dapat menimbulkan respon atau tanggapan tertentu dari orang lain. Ada banyak aspek penampilan fisik yang menghasilkan pesan potensial, seperti ukuran tubuh, bentuk tubuh, fitur wajah, rambut, kulit, tinggi badan, berat badan, serta pakaian yang kita kenakan. Masing-masing dari tersebut memiliki dampak penting bagi komunikasi kita dengan orang lain. Selanjutnya ada attractiveness atau daya tarik. Dalam budaya kita memikirkan daya tarik sebagai persepsi berdasarkan atribut fisik dan fitur dari orang yang kita pertimbangkan. Daya tarik sendiri adalah sesuatu yang kita rasakan dalam orang lain dan mereka dalam diri kita, dan tidak ada dalam sendirinya. Daya tarik atau ketidaktarikan ada di mata yang melihatnya. Selanjutnya ada jenis daya tarik. Daya tarik fisik. Jenis daya tarik ini mengacu pada sejauh mana kita menganggap orang lain menarik karena atribut fisiknya. Sementara beberapa orang mungkin lebih suka melihat wajah untuk menentukan daya tarik. Yang lain melihat tubuh, dan yang lain lagi mengamati seluruh dari ujung sampai ujung kaki. Yang kedua ada daya tarik sosial. Ini adalah sejauh mana kita memandang orang lain sebagai seseorang dengan siapa kita bermain, berteman, bergaul, atau bersosialisasi. Dan yang terakhir ada daya tarik tugas. Ini adalah tingkat di mana kita memandang orang lain sebagai seseorang dengan siapa kita ingin bekerja, melakukan bisnis, atau memiliki sebagai rekan kerja atau rekan satu tim. Image fixation. Image fixation adalah pandangan jangka panjang yang dimiliki seseorang tentang dirinya atau citra ataupun tubuhnya. Konsep fiksasi gambar dan obsesi penampilan mirip. Keduanya terkait dengan perhatian berlebih pada penampilan kita sendiri. Daya tarik fisik yang kita rasakan terkait dengan harga diri kita. Pendapat kita tentang diri kita sendiri sangat dipengaruhi oleh penampilan kita. Efek daya tarik. Yang pertama ada educational setting. Dalam lingkungan pendidikan, para sarjana telah menemukan beberapa hubungan menarik antara daya tarik fisik dan interaksi siswa dengan guru. Yang kedua ada persuasive setting. Orang yang menarik secara fisik lebih sering dianggap persuasif. Orang yang menarik memiliki keberhasilan yang lebih besar dalam membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Dan yang ketiga ada interview setting. Orang yang menarik secara fisik tampaknya memiliki keunggulan dibandingkan orang lain dalam hal wawancara untuk suatu pekerjaan. Banyak peneliti telah menyarankan berbagai tipe orang yang mereka klaim memiliki keuntungan besar selama wawancara kerja. Personal body concept. Personal body concept adalah persepsi yang kita miliki tentang betapa menariknya tubuh kita dan apa yang kita anggap sebagai atribut khusus dari tubuh diri kita sendiri. Kepuasan dengan tubuh kita penting untuk harga diri kita dan hubungan interpersonal kita. Semakin orang puas dengan tubuh mereka atau terlepas dari penampilan mereka yang sebenarnya, maka semakin baik peluang mereka untuk bahagia dengan diri mereka sendiri. Kepuasan ini pada gilirannya mungkin berkontribusi pada interaksi yang lebih sehat dengan orang lain. Pesan nonverbal bentuk dan ukuran tubuh. Bentuk dan ukuran umum tubuh Anda menyampaikan pesan nonverbal. Bentuk tubuh dan temperamen umum seseorang terkait erat. Sheldon biasanya dianggap sebagai pencetus ide ini. Sheldon percaya bahwa ada 3 klasifikasi tipe tubuh dan bekerja untuk mengembangkan metode yang disebut somatotyping untuk mengkategorikan individu ke dalam salah satu dari 3 jenis utama. Yang pertama ada endomorph. Orang yang endomorph memiliki tubuh bulat, berbentuk oval, biasanya berat meskipun tidak harus gemuk, dan sering digambarkan berbentuk buah pir. Yang kedua ada mesomorph. Mesomorph dicirikan oleh bentuk tubuh segitiga yang lebar di bahu dan meruncing ke pinggul. Bentuknya tegas dan berotot dengan semua lekukan dan sudut di tempat yang tepat.
Yang ketiga ada ektomorf. Ektomorf dicirikan sebagai bertulang, kurus, dan tinggi. Mereka memiliki fisik yang tampak rapuh, dada rata, dan otot yang kurang berkembang. Selanjutnya ada tipe badan. Tipe badan dibagi menjadi 3, yaitu endomorf, tubuh berbentuk oval, berat, dan perut besar. Jenis psikologinya viscerotonik, yaitu lambat, mudah bergaul, emosional, memaafkan, dan santai. Yang kedua ada mesomorf, bentuk tubuh segitiga, berotot, keras, kokoh, kualitas tubuh tegak. Jenis psikologinya adalah somatotonik, percaya diri, energik, dominan, giat, dan pemarah. Yang ketiga ada ektomorf, tubuh yang rapuh, kerataan, dada, anggota badan yang berotot buruk. Jenis psikologinya adalah cerebrotonik, tegang, canggung, teliti, bijaksana, dan terpisah. Pesan nonverbal tinggi, berat, dan warna kulit. Yang pertama tinggi. Lebih tinggi lebih disukai, terutama pada laki-laki. Budaya kita menghargai tinggi badan pada pria dan tinggi badan hanya sedikit kurang dihargai pada wanita. Tinggi badan sering dikaitkan dengan kekuasaan dan dominasi. Orang dengan kelebihan tinggi badan dapat menjulang di atas orang lain dan mungkin tampak mendominasi orang lain selama percakapan. Yang kedua ada berat badan. Beberapa orang merasa tidak senang dengan berat badan mereka dan ingin menjadi lebih kurus. Selain itu, sebagian besarnya sedang menjalani beberapa jenis diet atau pernah berdiet. Dalam budaya ini, langsing, terlepas dari jenis kelamin, dikaitkan dengan kesuksesan, konsep diri yang baik, kesejahteraan fisik, dan penerimaan. Kegemukan dikaitkan dengan apatis, kelesuan, kelambatan fisik, tidak menarik, dan bahkan mungkin kelambatan mental. Yang ketiga, warna kulit. Dimensi tubuh lain yang berpotensi untuk dikomunikasikan adalah warna kulit. Banyak perhatian lebih diberikan kepada isu-isu ras dan etnis di abad terakhir ini. Prasangka dan stereotip diabadikan dan individu dikategorikan hanya berdasarkan warna kulit mereka. Pesan nonverbal dari rambut. Gaya rambut sangat berkaitan dengan persepsi kita tentang daya tarik dan kompetensi sosial. Gaya rambut memberi kita petunjuk tentang norma sosial. Pesan nonverbal rambut dihasilkan dari warna rambut, panjang rambut, rambut wajah, dan manipulasi rambut. Yang pertama, warna rambut. Sebagian besar menganggap rambut merah sebagai hal yang menggelora, rambut coklat sebagai hal yang sehat, dan rambut hitam sebagai hal yang gerah. Yang kedua, panjang rambut. Panjang rambut telah dikaitkan dengan persepsi kredibilitas. Yang ketiga, rambut wajah. Persepsi orang tentang rambut wajah pada pria telah menyebabkan banyak kesimpulan menarik. Semakin banyak rambut yang dimiliki seorang pria di wajahnya, semakin besar kemungkinan dia untuk dinilai sebagai pria dewasa, maskulin, tampan, dominan, berani, rajin, percaya diri, dan liberal. Yang terakhir, manipulasi rambut. Manipulasi rambut juga dapat menciptakan kesan sosial yang kuat. Manipulasi rambut seperti itu disebut perilaku bersolek. Perilaku bersolek adalah isyarat nonverbal untuk calon pasangan pacaran, memberitahu mereka bahwa tidak apa-apa untuk mendekati dan mungkin terlihat dalam interaksi yang lebih intim. Appearance and dress. Cara kita berpakaian mengkomunikasikan banyak informasi tentang kita. Kain, warna, tekstur, dan gaya yang menghiasi tubuh kita mengirimkan pesan tentang apa yang kita pikirkan, siapa diri kita, hubungan kita dengan orang lain, nilai-nilai, sikap, preferensi, tujuan, dan aspirasi kita. Yang pertama, karakteristik pakaian dan kepribadian. Compton tertarik untuk membangun hubungan antara karakteristik individu dan preferensi mereka untuk desain dan warna pakaian tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang menyukai warna jenuh cenderung outgoing dan mudah bergaul. Yang kedua, artifacts and accessories. Aksesori yang digunakan untuk menghiasi tubuh dan pakaian kita disebut personal artifact dan dapat memberitahu sebanyak mungkin tentang kita seperti pakaian kita, perhiasan, kacamata, topi, dompet, dan bahkan artefak merokok mengkomunikasikan kepada orang lain kepribadian di balik itu semua.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.